Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga di hari ini kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap bisa melakukan aktivitas belajar meskipun dalam kondisi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya, anak-anakku semua. Amin. Di hari ini Selasa 10 November 2020 kita memasuki mata pelajaran akidah akhlak. Namun sebelum Ibu memasuki pelajaran, Ibu ingin mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang hadir pada hari ini. Silakan yang hadir. Aulia, Asraf Syahid, Khairul Akbar, Dirwan, Vivin Anggraini, Habibah, Helmianti, Ina Amalia, Kirana, La Arfin, Muhammad Radit, Nur Salma, Rasya, Tri Pratama Hasendra. Ya, terima kasih. Semuanya hadir pada hari ini. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang bagaimana kisah Qorun. Karena kita sedang berada di masa pandemi COVID, maka Ibu hanya sedikit menyampaikan tentang kisah Qorun. Untuk kemudian anak-anak semua silakan membawa buku tugas dan mengerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, kerjakan di rumah dengan tetap menjaga kesehatan di rumah ya. Seperti itu. Baik. Ibu sedikit akan membahas siapakah itu Qorun, bagaimana riwayat kehidupan Qorun dan akhir hidup dari Qorun. Nah, silakan anak-anak simak ya semuanya, anak-anakku simak dengan baik. Jadi Qorun adalah dahulu ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, Qorun adalah seorang hamba yang taat sekali ibadah. Ya, Qorun adalah seorang yang taat ibadah, namun dia oleh Allah diuji dengan kemiskinan yang sangat seperti itu. Sehingga saat itu Qorun yang ahli ibadah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Qorun meminta didoakan oleh Nabi Musa agar Qorun diperbaiki nasibnya, dijadikan orang kaya seperti itu ya. Qorun meminta didoakan kepada Nabi Musa. Kemudian karena Qorun adalah orang soleh yang ahli ibadah, maka Nabi Musa alaihissalam saat itu mendoakan Qorun agar Qorun Allah berikan harta berlimpah dan menjadi orang yang kaya. Sesudah itu apa yang terjadi anak-anakku semua? Masya Allah, Allah itu maha kaya memang ya. Allah itu maha pemberi segalanya. Ketika hambanya meminta, maka Allah akan memberikan. Qorun meminta didoakan oleh Nabi Musa, Allah kabulkan. Qorun menjadi orang kaya, orang yang sangat kaya raya pada saat itu. Tapi apa yang terjadi anak-anakku semua? Nah, disinilah sifat buruk yang tidak boleh ditiru oleh kita semua, yaitu Qorun saat itu setelah menjadi orang yang sangat kaya, Qorun lupa diri, Qorun lupa bahwa harta yang telah datang kepadanya adalah harta yang datangnya dari Allah. Qorun menjadi kikir, Qorun menjadi sombong, Qorun menjadi pelit, dan Qorun menjadi orang yang lupa taat beribadah kepada Allah. Qorun merasa bahwa harta yang Qorun punya itu adalah hasil dari jeripayahnya, adalah hasil dari kecerdasannya. Padahal sejatinya harta yang didapatkan Qorun adalah berkat doa Nabi Musa yang diijabah, yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongannya itulah, maka Allah turunkan azab. Ya, maka Allah turunkan azab. Qorun ditenggelamkan dengan harta kekayaannya, semuanya ditenggelamkan. Sehingga kalau anak-anak semua sekarang sering dengar istilah harta karun, harta karun, harta karun. Nah, itu adalah sejarahnya disematkan dari namanya
Qarun. Ya, Qarun itu ditenggelamkan oleh Allah beserta harta kekayaannya. Sehingga anak-anak nih sekarang kalau menemukan harta temuan pasti bilangnya apa? Harta karun. Seperti itu. Nah, anak-anak semuanya, itu tadi adalah penjelasan singkat dari Ibu mengenai harta korun. Harta korun atau korun yang kaya tapi kikir dan sombong. Kita bisa ambil hikmah pelajaran yang kita bisa dapatkan dari kisah korun ini. Apa anak-anak? Bahwa semua pemberian yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita dapatkan semuanya adalah dari Allah. Dari Allah. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri, apalagi sampai melupakan bahwa itu semua adalah pemberian Allah. Sekalipun kita bergelimang harta, memiliki segalanya, kita tetap harus melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Kemudian apa sifat yang harus kita hindari dari korun ini? Pertama, kita tidak boleh kikir ya, tidak boleh sombong, tidak boleh pelit, harus selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, kalau punya kelebihan harta harus mau berbagi kepada temannya ya. Iya, itu saja dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak semua untuk dikerjakan di rumah ya. Ya, tugasnya adalah anak-anak silakan membuat tugas yang sudah Ibu tulis di buku tugas ya. Di situ silakan dibuka buku tugasnya. Di situ Ibu sudah memberi tugas, yaitu anak-anak semua harus bisa sedikit menceritakan kisah korun, sedikit saja ya. Yang anak-anak, yang semuanya nih, anak-anakku nih yang pintar-pintar ini bisa ceritakan sedikit aja tentang kisah korun. Yang kedua, anak-anakku silakan tulis apa saja sifat korun yang tidak boleh kita ikuti ya. Nah, silakan diisi. Yang ketiga kemudian apa pelajaran nih? Pelajaran dari kisah korun yang bisa anak-anakku semua ambil. Tadi udah Ibu sampaikan ya. Ya, itu saja dari Ibu. Silakan disimpan buku tugasnya. Nanti di rumah dikerjakan. Tetap jaga kesehatan selama masa pandemi ini. Dan Ibu minta semuanya duduk rapi. Kita baca doa. Kemudian kita siap-siap untuk pulang ke rumah. Seperti itu. Ya, kita berdoa. Doa sebelum pulang, silakan mendudukkan kepala. Selesai. Ya, terima kasih. Kita berjumpa lagi di pekan selanjutnya. Tugas ini akan dikumpulkan di pekan selanjutnya. Di saat pertemuan selanjutnya, tugasnya sudah selesai ya. Nanti akan Ibu cek siapa yang mengerjakan dan siapa yang tidak mengerjakan. Ingat pesan Ibu sekali lagi, harus selalu jaga kesehatan, selalu jaga stamina di masa pandemi ini. Jangan terlalu banyak main di luar rumah ya. Ya, terima kasih dari Ibu, cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.